Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan, saya Retno Wulan, saya adalah instruktur di pelatihan kali ini. Sekaligus saya mewakili rekan kami dari ISKAI Community untuk membuka pelatihan pada siang hari ini. Mari kita membuka pelatihan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan bisa berjalan dengan lancar dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, baik dari kami tim penyelenggara maupun Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan tidak mengalami kendala yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai untuk pelatihannya, di sini saya akan membahas beberapa hal penting yang biasanya sering ditanyakan oleh peserta pelatihan. Yang pertama terkait dengan media pelatihan. Jadi, pelatihan kami ini memanfaatkan kanal YouTube ISKAI Community untuk memposting video pelatihan. Dan juga kami menggunakan grup Telegram ISKAI Community sebagai media untuk berdiskusi. Berikutnya kami infokan tentang waktu pelatihan. Jadi kami akan memposting video pelatihan di kanal YouTube ISKAI Community setiap pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan bisa menyaksikan videonya sampai selesai. Kemudian kami dari pihak panitia akan memposting link presensi yang kami posting di grup Telegram. Bapak Ibu silakan bisa melengkapi presensi. Setelah itu, setelah Bapak Ibu sudah melengkapi presensi yang di dalamnya ada tugasnya, Bapak Ibu silakan ditunggu, dari tim kami akan melakukan perekapan presensi. Bapak Ibu bisa mengupdate-nya di link checklist presensi yang linknya juga kami share di grup Telegram. Berikutnya kami informasikan tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dalam pelatihan kali ini jika Bapak Ibu yang pertama terdaftar sebagai peserta yang bisa dibuktikan dengan tercantumnya nama Bapak Ibu di lampiran daftar peserta di surat undangan. Kemudian syarat yang kedua adalah Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 75% dari total hari pelatihan. Jadi misalnya hari pelatihannya 4, maka Bapak Ibu melengkapi minimal 3 hari pelatihan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala selama pelatihan berlangsung, bisa menghubungi kami atau bisa langsung posting di grup Telegram. Atau bisa juga menghubungi admin kami baik melalui WhatsApp maupun Telegram secara personal. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang setelah melakukan pengecekan data di lampiran surat undangan menemui adanya kekeliruan dalam penulisan nama maupun instansi, bisa menghubungi admin kami untuk perubahan data ya, bisa melalui WA maupun Telegram. Kami tunggu untuk perubahan datanya maksimal sampai hari terakhir penutupan pelatihan. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan selaku pemateri. Apabila ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk bisa langsung bertanya ke admin kami, baik melalui WA maupun Telegram. Sampai berjumpa di pelatihan hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan Eclipse Crossword sebagai TTS digital dalam pembelajaran berbasis active learning. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pelatihan ini bersama dengan saya Retno Wulan, di hari pertama pelatihan ini kita akan membahas tentang apa itu active learning, kelebihan dan kekurangannya apa saja. Kemudian apa itu TTS atau teka-teki silang, lalu apa itu Eclipse Crossword, yaitu aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat TTS secara otomatis. Baik, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Active learning di sini ada pengertian menurut Amri tahun 2015 dan Suyadi tahun 2013. Menurut Amri, active learning itu adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar. Jadi siswa itu diharapkan terlibat dalam proses pembelajaran dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan.
Pembelajaran aktif itu diturunkan dari dua asumsi dasar, yaitu belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif dan orang yang berbeda. Jadi belajar itu hendaknya dengan melakukan ya. Dan orang yang berbeda itu maksudnya ada interaksi dengan orang lain. Belajar dalam cara yang berbeda pula. Jadi active learning ini mengamini bahwa setiap peserta didik itu memiliki cara belajar yang macam-macam seperti itu. Sedangkan pengertian kedua menurut Suyadi tahun 2013, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa. Jadi ada interaksi dengan orang lain tadi ya Bapak Ibu, interaksi baik antar siswa ataupun siswa dengan guru, bahkan siswa dengan materi pembelajaran seperti itu. Dengan demikian apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran aktif? Ya, jadi pembelajaran aktif ini memiliki kelebihan antara lain siswa bisa belajar dengan cara yang menyenangkan ya. Sehingga materi sesulit apapun siswa tidak akan merasa sulit ya, karena pembelajaran aktif ini siswa kalau sulit dia bisa berinteraksi dengan temannya, bisa juga berinteraksi dengan gurunya seperti itu, bisa juga berinteraksi dengan materi ajarnya, baik materinya itu dalam bentuk teori maupun praktek secara langsung seperti itu. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu active learning dapat memotivasi siswa lebih maksimal sehingga dapat menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Karena siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, melakukan sendiri, bertanya jawab dengan guru dan temannya, bisa juga melakukan permainan yang akan memicu dia untuk bisa lebih fokus dalam belajar, maka dia akan teralihkan dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Selain kelebihan ini, seperti semua metode pembelajaran ya. Jadi pembelajaran aktif juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, suasana gaduh di kelas ya, karena pembelajarannya itu aktif, siswanya beraktivitas, maka suasana itu bisa menjadi gaduh di kelas. Akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning, justru seringkali dapat mengacaukan suasana pembelajaran, sehingga untuk menghandle kelas itu membutuhkan tenaga ekstra, utamanya untuk kelas-kelas yang besar ya Bapak Ibu. Kemudian konsep pembelajaran aktif atau active learning menyenangkan, juga dapat membuat siswa itu lebih cenderung hanya untuk bermain ya. Karena kita juga bisa menggunakan permainan-permainan ya dalam pembelajaran, itu bisa membuat siswa itu terlena ya atau kebablasan ya, sehingga tidak fokus ke belajarnya, malah fokus ke bermainnya. Jadi cenderung hanya untuk bermain dan melupakan tugas utamanya untuk belajar ya, atau bisa juga jika pembelajarannya itu menyenangkan terus, itu bisa membuat siswa itu seolah-olah inginnya main terus ya. Jadi setiap pertemuan inginnya bermain, sampai-sampai melupakan esensinya untuk belajar. Jadi kita memang perlu tarik ulur ya Bapak Ibu dengan siswa. Jika siswa dirasa sudah terlalu jauh, maka kita fokuskan kembali ke konsep utamanya atau tujuan utamanya dari proses belajar itu. Berikutnya kita bahas tentang TTS atau teka-teki silang. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan TTS ini. Jadi menurut Wikipedia, TTS itu adalah suatu permainan kata yang biasanya berbentuk serangkaian ruangan-ruangan kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengisi kotak-kotak putih dengan huruf, membentuk kata atau frasa tertentu dengan menyesuaikan petunjuk yang mengarah ke jawaban tertentu. Jadi TTS itu semacam permainan ya Bapak Ibu, sudah tidak perlu dijelaskan lebih dalam lagi, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar ya atau sering memainkannya. Popularitas TTS di Indonesia tidak hanya menelurkan rubrik teka-teki silang di hampir setiap majalah ya, jadi kan banyak di majalah juga ada, surat kabar juga ada.
Tapi bahkan ada buku khusus yang isinya itu hanya TTS saja atau majalah khusus teka-teki silang, dan beredarnya buku teka-teki silang dengan model cetak stensilan yang bisa diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Itu TTS. Nah, kenapa evaluasi itu bisa dengan tes TTS gitu ya? Kenapa ya? Jadi selama ini kan siswa itu mengukur tingkat pengetahuannya itu dengan menggunakan perangkat tes yang sudah umum ya. Misalnya Bapak Ibu biasa menggunakan soal pilihan ganda untuk kuis ya, soal esai untuk ulangan harian misalnya, menjodohkan ya, atau think pair share dan sebagainya. Nah, meskipun model soal tersebut itu tidak bisa dikatakan ketinggalan zaman ya, masih oke untuk dipakai sampai sekarang dan masih relevan juga, masih perlu juga untuk mengevaluasi siswa. Namun tidak ada salahnya ya Bapak Ibu untuk mencoba model soal lain yang lebih enjoy atau lebih bisa dinikmati. Ya, seperti TTS ini, karena TTS ini mindsetnya itu adalah bermain ya, permainan. Teka-teki silang atau TTS adalah sebuah permainan untuk mengasah otak yang banyak terdapat di koran, majalah, tabloid, dan semacamnya seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Sekalipun dalam mencari jawaban untuk setiap soal itu membutuhkan pemikiran ya. Namun TTS umumnya dimainkan dalam suasana yang santai. Mengerjakan soal serius dalam suasana santai inilah yang tidak ditemui dalam model soal biasanya. Nah, tantangan yang ditemui dalam menyusun sebuah TTS adalah membuat format kotak-kotak jawaban yang memiliki hubungan secara vertikal maupun horizontal. Kesulitan untuk membuat TTS itu ya kalau dibuat secara manual harus dipas-paskan ya jumlah kotaknya, kemudian mencocokkan hurufnya harus sesuai, dan juga tingkat kerumitan dari variasi kotak-kotaknya itu harus disesuaikan seperti itu. Jadi butuh waktu, butuh tenaga ekstra, dan dibutuhkan kecermatan agar kotak jawaban itu bisa saling terhubung namun memiliki ketepatan sesuai dengan soal atau clue yang diberikan, tidak bisa asal seperti itu. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu kita bisa menggunakan aplikasi untuk membuat TTS secara otomatis, yaitu yang dikenal dengan Eclipse Crossword. Jadi apa itu Eclipse Crossword? Eclipse Crossword itu adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat TTS dengan mudah ya. Caranya adalah dengan cukup mengetikkan atau Bapak Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu jawaban dan soalnya saja ya. Nanti otomatis Eclipse Crossword akan membuatkan TTS dari soal yang telah Bapak Ibu masukkan. Nah, yang istimewa adalah TTS ini bisa diekspor dalam bentuk file cetak, jadi bisa di-print untuk dimainkan secara langsung berkelompok siswa dengan ditulis seperti itu. Bisa juga disimpan dalam bentuk digital yang bisa dimainkan secara klasikal menggunakan komputer dan LCD. Oke, kelebihan dari Eclipse Crossword itu apa ya? Jadi yang pertama, kelebihannya dia bisa diunduh secara gratis di website resminya. Jadi Eclipse Crossword itu ada website resmi ya, dan kita bisa mendownloadnya secara gratis. Selain itu, ukuran filenya relatif kecil ya, jadi tidak membebani RAM Bapak Ibu ya. Proses pengunduhannya tidak memakan waktu lama karena ukuran file aplikasinya itu kecil sehingga pengunduhannya itu bisa berlangsung cepat. Selanjutnya tahapan instalasinya mudah ya, jadi tidak ribet. Selain itu aplikasinya jika sudah diinstal itu mudah dioperasikan karena tampilannya itu sederhana. Nah, berikut adalah kelebihan-kelebihan dari Eclipse Crossword ya Bapak Ibu. Selain memiliki kelebihan, tentu aplikasi ini juga tidak lepas dari kekurangan ya. Nah, untuk kekurangannya yang pertama, dia tidak cocok untuk evaluasi yang membutuhkan penjelasan atau uraian ya. Karena jawaban itu harus singkat ya. Misalnya harus satu kata dan harus jawabannya itu satu saja, tidak boleh ambigu seperti itu.
atau tidak boleh ada beberapa opsi jawaban ya. Jawabannya itu harus satu dan harus itu satu kata seperti itu. Kemudian jika salah satu jawaban itu salah, maka akan mempengaruhi jawaban yang lain ya, meskipun jumlah kotaknya sama, clue jawabannya itu sesuai dan jawabannya itu keliru misalnya, tapi mengisi semua kotak, maka itu akan mempengaruhi untuk kotak-kotak berikutnya karena saling terhubung seperti itu. Kekurangan yang ketiga adalah perlu untuk mendownload aplikasi ya. Karena ada juga Bapak Ibu yang lebih senang jika membuat permainan dalam pembelajaran itu berbasis website karena tidak perlu mendownload aplikasi dan yang dirasa ribet seperti itu ya. Namun tidak perlu khawatir ya, seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk mendownload aplikasinya itu mudah dan ukurannya itu relatif kecil, jadi tidak membebani RAM Bapak Ibu. Kemudian berikutnya aplikasinya berbahasa Inggris ya, jadi aplikasinya berbahasa Inggris, hanya saja tidak perlu khawatir ya, nanti untuk saat tutorial pembuatan Eclipse Crossword-nya silahkan bisa diikuti. Caranya cukup mudah dan perintahnya juga tidak banyak, tampilannya sederhana. Jadi jika Bapak Ibu mengikutinya step by step dengan baik, maka insya Allah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Oke, demikian itu tadi Bapak Ibu untuk materi pelatihan hari pertama, yaitu kita membahas tentang apa itu active learning, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Kemudian kita membahas tentang TTS dan Eclipse Crossword, kelebihan dan kekurangan dari Eclipse Crossword itu apa. Oke, sampai berjumpa di pelatihan hari kedua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa melengkapi presensi. Di dalam presensi tersebut ada soal, silakan dijawab. Soalnya itu berisi tentang apa itu pengertian dari active learning, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari Eclipse Crossword. Silakan bisa diputar kembali videonya jika Bapak Ibu ingin menemukan jawabannya, dan silakan bisa dilengkapi. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini, semoga bisa cukup jelas. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa berkomentar di grup Telegram Iskai Community. Sampai berjumpa lagi di pelatihan hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.